Halo semua, kami dari kelompok 6 PJBL. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadhani dengan NIM 2510611139. Saya Dera Desria dengan NIM 2510611037. Saya Trisha Yaminatu Rizky dengan NIM 2510611042. Halo semua, perkenalkan nama saya Ignatius Paruliana Betupulu dengan NIM 25106-11305. Perkenalkan, saya Latisha Islami Bimantara dengan NIM 25106111301. Perkenalkan, nama saya Raffiatan Fadilah dengan NIM 25106-11302. Nah, pada PJBL kali ini kami mengerjakan bagian artikel ilmiah. Saya Mutiara Reva Nizam dengan NIM 2510611041. Saya Agnes Isabella Renata Simbolon dengan NIM 25106111040. Dan saya Babel Khairunisa dengan NIM 25106111044. Perkenalkan, nama saya Gianfir Gunter, NIM saya 25106111303. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Sakari Salah, NIM saya 251061006. Dalam PJBL kali ini bertugas untuk mengerjakan video. Nama saya Martina Putri Yudita Tuhai dengan NIM 25106111307. Nama saya Bunga Tanah Merah dengan NIM 25106111306. Nama saya Bagas Sanjaya dengan NIM 25106-11043. Dan kami mengerjakan poster. Halo semua, dalam video ini kita akan membahas kenapa RTH atau ruang terbuka hijau itu penting banget untuk UPN Veteran Jakarta, terutama dalam menghadapi bencana hidrometeorologi banjir. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Jabodetabek termasuk Jakarta Selatan sering banget terkena hujan ekstrim yang berdampak banjir. BMKG bahkan memprediksi kondisi ini masih akan berlanjut sampai tahun 2025. Banjir besar pada Maret 2025 menjadi bukti kalau infrastruktur perkotaan masih sangat kurang siap, termasuk di lingkungan kampus seperti UPN VJ yang berada di kawasan Pondok Labu yang juga daerahnya rawan untuk terkena genangan. RTH atau ruang terbuka hijau menjadi salah satu penyebab utama genangan di kampus. Banyak area yang dipenuhi bangunan, jalan yang beraspal, dan parkiran, sehingga air hujan sulit meresap dan akhirnya mengganggu aktivitas belajar kita. Padahal RTH berperan penting dalam mengatur tata air, meningkatkan daya serap tanah, serta mengurangi limpasan. Selain memperindah lingkungan, RTH juga menjaga keseimbangan ekosistem sejalan dengan Dirjen PU bahwa RTH bukan sekedar estetika. Sebagai instansi pendidikan, UPN Veteran Jakarta telah mengatur tentang peraturan kampus Go Green di Peraturan Rektorat Nomor 53 Tahun 2019 yang di dalamnya mencakup mengenai ruang terbuka hijau. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai indikator-indikator ruang terbuka hijau. Maka dari itu, itulah yang menjadi acuan kami untuk apakah di kampus UPN Veteran Jakarta telah mengimplementasikan secara dengan di fakta lapangan dan juga Peraturan Rektorat Nomor 53 Tahun 2019. Maka dari itu, pengoptimalisasian dari ruang terbuka hijau sangatlah penting dan menjadi langkah strategis untuk mencegah bencana hidrometeorologi banjir. Maka dari itu, hal tersebutlah yang ingin kami teliti dalam penelitian PJBL kami. Maka dari itu muncullah dua pertanyaan dari kami. Yang pertama, apakah Peraturan Rektorat Nomor 53 Tahun 2019 itu sudah efektif untuk menangani bencana hidrometeorologi banjir? Dan yang kedua, strategi efektif apa yang bisa dilakukan oleh Rektorat untuk menangani bencana hidrometeorologi banjir yang ada di UPN VJ? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PJBL, kelompok 6, ingin melakukan wawancara. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Saya Gianfir Gunter, di sebelah saya ada Muhammad Ani Biasaka. Saya Raffi Fatan Fadilah. Saya Latisha Islami Bimantara. Oke, dan di sebelah kanan saya ada narasumber. Boleh diperkenalkan namanya, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Pasha dari FA 25. Oke, jadi langsung lanjut ke pertanyaan wawancaranya. Oke, pertanyaan pertama, Mas, apakah kebijakan kampus ini udah cukup untuk mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam? Apakah udah secara baik gitu maksudnya pengurangannya? Kalau menurut saya sih masih kurang ya, soalnya contohnya aja kayak di kantin tuh masih banyak kios-kios yang jualannya itu masih pakai plastik dan styrofoam gitu. Jadi menurut saya masih kurang lah kebijakan mengenai pengurangan sampah gitu. Oke.
Selanjutnya, menurut Mas, apakah sistem saluran air drainase yang ada di sekitar kampus ini udah cukup berfungsi dengan baik, dengan tanpa penyumbatan? Kalau menurut saya sih masih kurang ya buat daerah resapan airnya sendiri. Soalnya kan beberapa kali tuh sempat terjadi hujan gede. Nah, terus karena hujan gede itu air tuh masih sering menggenang gitu. Kayak banjir lah. Oke. Masih banjir. Ya. Tapi di sini tuh, di kampus ini tuh ada fasilitas resapan gitu nggak sih, Mas? Menurut saya sih, saya sejauh ini belum nemu ya ada fasilitas mengenai daerah resapan itu sendiri. Jadi mungkin kedepannya bisa ada lah. Terus next, menurut Masnya sendiri nih, area hijau di kampus tuh membantu mengurangi aliran air di permukaan nggak sih? Kenapa? Area hijau di kampus tuh membantu mengurangi aliran air di permukaan nggak sih? Oh, area hijau. Menurut saya sebenarnya area hijau tuh sangat membantu lah buat mengurangi daerah resapan air itu sendiri. Kan dia nyerap air ya. Cuman mungkin di kampus ini tuh masih kurang lah daerah hijaunya. Jadi masih suka menggenang air juga. Oke, jadi kalau pertanyaan selanjutnya itu menurut Mas Amar sendiri, apakah ruang terbuka hijau itu berperan Mas dalam mempercepat penurunan air yang mengenang? Kalau buat ruang hijau itu tentu sangat berpengaruh lah buat mengurangi air yang menggenang gitu. Soalnya kan tanaman hijau kan juga menyerap air ya. Jadi bisa mengurangi genangan-genangan gitulah. Ya, oke. Jadi kalau menurut Mas sendiri, biasanya apakah setelah hujan ini di kampus kita itu banyak air yang menggenang dan itu cepat kering, atau malahan banyak air yang mengenang doang gitu, Mas? Sejauh ini sih saya ngelihatnya tuh masih suka menggenang gitu. Kayak ibaratnya kayak banjir aja. Itu airnya juga tinggi gitu. Halo semuanya, jadi sekarang kita mau wawancara salah satu teman kita dari FH di sini terkait drainase di UPNVJ. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Tanah Merah dengan NIM 306. Nama saya Martina Putri Yudita Tuhai dengan NIM 307. Perkenalkan, nama saya Ignatius Paruliana Betupulu dengan NIM 305. Jadi hari ini saya dengan Mas siapa ini? Mas Irfan. Dari fakultas mana kalau boleh tahu? Kebetulan Fakultas Hukum. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya nih tentang UPNVJ Pondok Labu ini. Menurut Mas, apakah dari peraturan rektor ini atau di fasilitas ini, apakah sudah mengurangi penggunaan bahan plastik atau belum nih? Ya, kalau ini pakai gue atau ke kamu? Boleh, bebas. Gue ya. Kalau menurut gue ya nggak ada aturan yang cacat. Soalnya kan memang dari otak manusia itu semua udah sempurna. Cuman kadang implementasi atau aplikasinya aja sih yang cacat. Kan aturan itu buat semua orang, tapi nggak semua orang itu tahu aturan. Ya, jadi secara aturan sih sebenarnya udah kompleks pasti. Cuman ya aplikasinya aja masih kurang mahasiswanya. Oke, lanjut. Nah, menurut Mas Irfan sendiri, di UPN ini yang terlihat udah ada biopori atau resapan air belum sih? Kalau resapan air sih, gue masih belum pernah lihat ya. Tapi kalau misalnya aliran air mungkin ya kayak got depan fakultas, ini juga got. Ya lihat, tapi kalau biopori resapan air enggak sih. Masih kurang banget. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurut Mas Irfan sendiri, apakah drainase di UPNVJ kampus Pondok Labu ini sudah maksimal atau belum? Ya tadi kan aliran air udah ada tapi resapan belum ada ya. Jadi drainasenya pastinya belum memadai sih sebenarnya. Kalau sekedar aliran air ya banjir masih sering kok di kampus. Dah. Gue mau nanya lagi nih, Van. Tentang RT atau RT nggak lu? Apa itu? Ruang terbuka hijau. Nah, kebetulan kan di UPN ini ada ruang terbuka hijau nih banyaknya. Terus menurut kamu nih gimana sih kebersihannya ini di sekitar UPN sini, sama bagaimana akses yang dapat warga ke ruang terbuka hijau itu? Menurut Anda gimana? Ruang terbuka hijau ya? Iya. Sebenarnya sih ruang terbuka hijau di sini sih bukan konteksnya, bukan tempat yang ada pohon lebat gitu-gitu ya, tapi cat kampusnya aja yang hijau. Jadi sebenarnya ruang terbuka hijau di kampus ini tuh minim banget ya. Minim banget minim. Karena ya kampusnya juga sempit. Jadi apa yang mau diakses sama warga kalau nggak ada? Oke, jadi tapi kan walaupun sini kan ada hijau-hijaunya nih. Kalau dilihat kan. Ya. Nah, itu ngebantu nggak sih kalau misalnya lagi hujan, apakah bisa mengurangi banjir atau enggak nih? Ini tuh ngebantunya cuman biar kelihatan estetik ya sebenarnya. Bukan fokusnya bukan ke penyerapan air. Karena kalau penyerapan air ya nggak kayak gini sih sebenarnya bentuknya ya. Beda lagi. Gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Irfan sendiri, apakah pemeliharaan di kampus ini sudah cukup baik dari segi lingkungannya? Ini konteksnya yang melihara siapa, warga atau petugas? Sivitas. Oh, Sivitas. Sivitas berarti keseluruhan ya? Semuanya. Kalau petugasnya sih udah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Cuman ya warganya kita masih sering lihat di jalan ada sampah plastik, bekas wadah sekali guna dan lain-lain ya. Itu masih jadi masalah sih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian awal mengenai pengelolaan sampah organik. Yang pertama yang harus saya lakukan yaitu adalah edukasi dan sosialisasi. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar seluruh warga kampus, baik mahasiswa, dosen, maupun staf, paham pentingnya memilah sampah dan tahu manfaat sampah organik jika diolah menjadi pupuk kompos maupun pupuk organik. Edukasi ini juga bisa dilakukan lewat poster, sosialisasi langsung, atau kampanye di lingkungan area kampus. Setelah itu, kampus juga harus menyiapkan pemisahan sampah yang teratur. Tempat sampah organik perlu ditempatkan di lokasi strategis seperti kantin, luar kelas, lapangan. Nah, lalu semua itu dikumpulkan secara rutin dengan pemisahan yang jelas. Sampah organik juga bisa diolah dengan lebih efektif lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengolahan dan pemanfaatan kompos. Sampah organik yang sudah terkumpul dapat diolah menjadi pupuk kompos menggunakan metode sederhana seperti komposter, tumpuk, drum, atau vermicomposting dengan cacing. Prosesnya harus tetap memperhatikan kelembapan dan aerasi agar kompos cepat terurai dan tidak berbau. Kompos yang dihasilkan kemudian bisa digunakan untuk menyuburkan ruang terbuka hijau kampus sehingga tanaman tumbuh lebih sehat, biaya pupuk kimia berkurang, dan lingkungan sekampus menjadi lebih hijau serta nyaman. Dari proyek ini diharapkan akan munculnya beberapa hasil utama. Pertama, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran Civitas kampus terhadap pentingnya pengolahan sampah organik. Kedua, tumbuhnya sikap peduli mahasiswa untuk terlibat dalam pengolahan sampah. Dan ketiga, dihasilkannya produk pupuk kompos organik yang dapat dimanfaatkan untuk perawatan taman dan ruang terbuka hijau yang ada di kampus. Jadi, program ini bukan hanya sekedar tugas berbasis proyek, tetapi juga langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kampus kita. Oke, jadi ini tuh ada pupuk organik. Jadi pupuk organik itu pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Lalu cara mengolahnya sangatlah mudah. Pertama, siapkan bahan seperti komposter, yaitu seperti tabung, gelas, ataupun wadah lainnya. Lalu yang kedua, masukkan sekam. Sekam bisa berupa sampah organik seperti daun-daunan ataupun dari batang pohon. Dan juga berikutnya kita tambahkan kompos yang sudah jadi. Jadi sebelum kalian membuat pupuk kompos, kalian sudah harus mempunyai kompos yang sudah jadi sebelumnya. Bisa kalian dalam membeli atau membuatnya lagi. Lalu yang keempat, masukkan sampah organik ya, seperti buah, sayur, sampah makanan, ataupun sampah organik lainnya. Lalu yang terakhir, kita lapisi dengan lap kompos. Jadi tingkatannya, pertama ada komposter cair, lalu ada sekam, lalu ada kompos, lalu ada sampah organik, dan juga kompos lagi. Seperti itu. Oke, jadi kali ini aku lagi sama siapa nih? Sauki dari mana Ki? Dari PBI angkatan? 25. Oke, nih, kalau misalkan di kampus ini kita adain buat pengolahan sampah tersebut buat jadi pupuk. Setuju. Pengelolaan sampah organik di sekitar kampus merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, mahasiswa dan pihak kampus dapat mengelolanya menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman kampus dan ruang hijau. Selain mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, pengelolaan kompos juga meningkatkan kesadaran Civitas Akademika terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Melalui fasilitas komposter, edukasi, dan partisipasi bersama, kampus dapat menjadi contoh nyata pengelolaan sampah organik yang efektif dan ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.